Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kabar baik hari ini kepada kita 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah crazy rich atau sultan untuk menyebut seseorang yang kaya raya atau super kaya. Orang-orang tersebut biasanya memperlihatkan kekayaannya dengan penampilan yang sangat wah. Baju, sepatu, jam tangan, dan berbagai aksesoris dari kaki sampai kepala yang dibalut dengan emas atau berlian dengan harga yang sangat fantastis. Belum lagi mobil-mobil mewah yang jadi koleksinya. Ada memang orang yang mencibir dan silau melihat segala pernak-pernik seperti itu. Tetapi tidak sedikit orang yang tergiur dan ingin seperti mereka karena melihat kemilauan yang melekat di tubuh Crazy Rich atau sang sultan tersebut. Seolah dengan penampilan yang wah itu menempatkan atau menentukan seseorang itu menjadi sangat berharga. Tidak hanya soal benda, tetapi juga gaya hidup hedonis saat ini seolah juga menentukan harkat dan martabat seseorang. Hedonis di mana seseorang bisa menikmati sepuas-puasnya kehidupan ini tanpa memerdulikan norma atau etika yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Benarkah kita menjadi berharga oleh karena benda dan gaya hidup metropolis sekarang? Inilah yang menjadi renungan mendalam bagi kita. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa harga atau nilai kita tidaklah ditentukan atau diukur secara bendawi, karena apapun benda yang melekat dalam
tubuh kita ini, bahkan semua yang ada di dunia ini pada waktunya akan usang dan berlalu. Tidak juga ditentukan oleh kebebasan kita untuk melakukan dan menikmati apa saja sesuai dengan hasrat atau nafsu kedagingan kita. Sebab ingat, pada waktunya oleh faktor umur dan kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Para pengikut Kristus menjadi berharga hanyalah karena penebusan yang diterimanya oleh darah Yesus Kristus sendiri. Di mata dunia mungkin kita ini tidak berharga karena kita tidak memiliki sejumlah benda atau aksesoris mewah dan berkilau, atau karena kita tidak bisa mengikuti gaya hidup hedonis seperti orang-orang lain. Akan tetapi cara Tuhan menyatakan keberhargaan diri kita jelas amat berbeda dengan yang dunia lakukan. Firman hari ini menyebutkan dengan jelas, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau hidup kita tidak seberharga itu bagi Tuhan, Dia tidak akan memperjuangkan kita sebegitunya dengan mengorbankan putranya yang tunggal, yang sangat dikasihinya, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, mungkin sepanjang kita hidup di dunia ini akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Firman Tuhan hari ini menguatkan bahwa biarlah dunia tidak menghargaimu, tetapi Tuhan Allah kita sangat baik. Ia menjadikan kita jauh lebih berharga melalui penebusannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami puji, kami muliakan Engkau untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Untuk hari ini sebagai kesempatan bagi kami untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi keluarga, rumah tangga, bagi lingkungan di sekitar kami, juga di tempat pekerjaan kami atau di usaha di mana kami mencari nafkah kehidupan, atau ketika di sekolah, atau ketika di mana saja Tuhan mengutus kami di dunia ini. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan-Mu, yang sangat Tuhan kasihi, yang Tuhan telah tebus kami, bukan dengan barang yang fana, emas atau perak yang boleh berlalu, tetapi kami ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, sehingga kami disucikan dan layak mendapatkan tempat dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami menjadi pewaris-pewaris kehidupan yang kekal dalam keabadian bersama Tuhan Allah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu, khususnya para lansia, para nababalu, anak-anak yatim piatu, mereka yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan serta memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk warga jemaat-Mu yang masih sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah dalam pemulihan, atau yang hendak menjalani operasi secara medis. Tuhanlah berkenan menolong semua pengobatan kepada mereka. Berkatilah ya Tuhan semua pengobatan, agar mereka lekas sembuh, sehat, bisa melanjutkan kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau yang kekal selamanya. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik, dan berkatilah kehidupan kami. Sempurnakanlah permohonan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati hidup kita. Horas.